Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk seluruh guru-guru hebat Nusantara. Ada sebuah pepatah mengatakan, lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Lain pejabat menterinya, tentu lain pula lah programnya. Siapa tidak kenal dengan Nadiem Anwar Makarim? Adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat ini. Dalam sebuah kesempatan, beliau di depan publik menyampaikan bahwa ada 7 program prioritasnya untuk kemajuan pendidikan di negeri ini untuk tahun anggaran 2021. Program-program tersebut terangkum dalam sebuah filosofi penuh makna, yaitu Merdeka Belajar. Adapun 7 program prioritas Mas Nadiem adalah pembiayaan pendidikan, digitalisasi sekolah, sekolah penggerak dan guru penggerak, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, revitalisasi pendidikan vokasi, program kampus merdeka, dan pemajuan budaya dan bahasa. Teman-teman sekalian, setelah mengikuti BIMTEK AKM Angkatan ke-11, kami diminta untuk membuat video pengimbasan atas materi-materi yang kami dapatkan dalam BIMTEK tersebut kepada rekan-rekan guru yang lainnya yang mungkin belum berkesempatan mengikuti kegiatan tersebut. Adapun materi yang kami dapatkan dalam kegiatan tersebut kami rangkum sebagai berikut. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, hanya sebesar 71%. Siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang rendah. Apa itu asesmen kompetensi minimum atau biasa disingkat dengan AKM? Asesmen kompetensi minimum adalah sebuah alat ukur penilaian untuk mengukur kompetensi mendasar yang diperlukan siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi atau membaca dan numerasi atau matematika. Nah, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, tentulah dengan menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar siswa sosial emosionalnya. Termasuk di dalamnya sikap nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa, yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, mandiri. 4, bernalar kritis. Dan 5, kreatif. Dan terakhir, 6, gotong royong. Selanjutnya, mungkin teman-teman bertanya, apa sih perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional? Kita urai satu-satu ya. Yang pertama,
Dilihat dari tujuannya, tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidaklah sama. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, asesmen nasional diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan sementara UN berlaku mulai jenjang pendidikan menengah, pertama, dan atas saja. Yang ketiga, asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan AN. Jadi bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Yang keempat, pada pelaksanaan asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikutinya. Yang kelima, model soal asesmen yang diberikan dalam AN lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam ujian nasional. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu. Yang ketujuh, metode penilaian AN dan UN pun berbeda. Meskipun keduanya berbasis komputer, asesmen nasional menggunakan metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Adalah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif di mana setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Selanjutnya, kriteria peserta pelaksana asesmen nasional. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Pertanyaannya, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa saja? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu, atau evaluasi hasil belajar setiap individu. Siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Terus, mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Perlu diketahui, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Yang terakhir,
bentuk soal asesmen nasional atau AKM. Dalam asesmen nasional, bentuk soalnya terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Demikian penjelasan singkat mengenai materi-materi yang kami peroleh dari setelah mengikuti BIMTEK AKM Angkatan ke-11. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman guru se-Indonesia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.